Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gufron dengan nomor NIM 53020200072. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya tentang taubat. Taubat sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan makam pertama yang harus dilalui oleh seorang salik atau pelaku tasawuf. Pengertian taubat secara etimologis atau bahasa Pengertian taubat secara etimologis atau bahasa artinya adalah kembali. Hal ini seperti dengan kata roja'ah. Sedangkan secara terminologi atau istilah berarti kembali dari segala sesuatu yang dicela oleh Allah menuju ke jalan ke arah yang dipuji oleh Allah. Yang selanjutnya klasifikasi taubat menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada kebaikan karena takut dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpindah dari satu situasi yang sudah baik menuju ke situasi yang lebih baik lagi. Dalam tasawuf, hal ini sering disebut dengan inabah. Dan yang ketiga, penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Adapun dalil tentang taubat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzi usrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah illa yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsharun. Yang artinya dapat dibaca pada pembacaan yang telah tersedia. Adapun sebab-sebab yang mendasari seseorang harus bertaubat adalah karena tiga hal, yaitu karena seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi jika ditunda-tunda. Bisa jadi kematian datang tiba-tiba tanpa dia sempat untuk bertobat. Yang kedua, karena dengan menunda taubat akan membuat hati menjadi keras dan semakin jauh dari Allah Ta'ala, serta dapat melemahkan iman kita. Yang ketiga terakhir, karena dengan terus-menerus berbuat maksiat membuat hati semakin senang dan bergantung terhadap kemaksiatan tersebut. Jiwa itu jika terbiasa pada suatu hal sungguh sulit baginya untuk berpisah. Kemudian syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat ada 3, yaitu menyesali semua perilaku yang menyimpang dari syarak yang telah diperbuat karena mencari ridha Allah. Yang kedua, meninggalkan kesalahan dan dalam tingkahnya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya. Namun, jika taubatnya berkaitan dengan hak manusia, masih harus ada syarat lagi, yaitu menyelesaikan haknya pada orang yang bersangkutan tadi. Kemudian hikmah dari adanya taubat yaitu orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dalam bertindak atau tidak gegabah. Dan kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya rasa penyesalan yang mendalam. Kemudian orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme. Dipenuhi dengan optimisme yang besar akan masa depan yang hidup yang akan dijalaninya. Yang keempat, orang yang berbuat
bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bertaubat akan mendapat rahmat dari Allah. Yang keenam, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk yang ada di masa lalu. Kemudian yang ketujuh, orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari materi di atas adalah taubat yaitu perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama. Taubat menjadi sarana untuk memohon ampun kepada Allah dan menjadi media untuk kembali kepada jalan Allah. Taubat dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya karena merasa memiliki dosa, tetapi juga harus dilakukan sekalipun tidak memiliki dosa. Karena itu, gunakanlah sarana taubat ini untuk selalu dekat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Kita harus selalu optimis bahwa taubat itu pasti akan diterima oleh Subhanahu wa taala, insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.